tersebut itu merupakan hal yang alamiah ataupun wajar. Nah, itu banyak sekali sekarang kita temukan. Salah satu faktor penyebabnya karena satu teknologi yang sudah semakin canggih, ya, memungkinkan setiap anak itu sudah bisa mengakses tentang seks, kemudian mengakses tentang berbagai macam informasi-informasi, baik itu yang positif maupun yang negatif, sehingga menimbulkan dampak yang positif dan juga negatif. Nah, itu permasalahan yang kita alami saat sekarang, gitu ya. Kemudian pada masa remaja juga kalau kita lihat dari perubahannya, ya, perubahan dari faktor sosial, psikologinya. Nah, di sini kan dia sedang ingin mencari jati diri, sedang ingin mencari apa namanya hal-hal yang memang dia ingin tahu, gitu kan ya, dari misalnya merokok, kok ngelihat orang-orang dewasa pada gitu kan ya, sehingga dia pengen tahu juga gimana sih rasanya merokok. Nah, itu sudah mulai muncul perasaan-perasaan seperti itu pada remaja, sehingga ini memungkinkan mudah sekali masuk di kalangan remaja. Dan para gembong narkoba itu juga senangnya adalah ke anak-anak usia remaja yang mudah untuk diperdaya, mudah dibujuk begitu ya. Nah, jadi makanya angka-angka kejadian narkoba itu sendiri tinggi pada anak-anak remaja, seks bebas juga sudah mulai tinggi. Begitu ya. Nah, dari narkoba ini bisa berdampak ke seks bebas. Begitu juga dari seks bebas bisa berdampak ke narkoba. Jadi kedua hal ini saling berpengaruh. Oleh karena itu, kita sudah harus mulai mengenalkan kepada para remaja bagaimana cara untuk membentengi dirinya terhadap apa itu narkoba, apa itu seks bebas, bagaimana dampaknya, begitu ya. Nah, itu sudah mulai kalau di sekolah-sekolah sudah mulai diterapkan secara berkala untuk menginformasikan gitu ya tentang narkoba dan seks bebas. Nah, di sini kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Selain narkoba, sebutan lainnya yang menunjukkan pada ketiga zat tersebut adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Ya, nah jadi singkatannya bisa nafsa. Narkotika itu sendiri merupakan zat atau bahan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, kemudian mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi awalnya memang narkotika itu adalah obat yang dikhususkan untuk menghilangkan rasa nyeri, gitu kan ya. Kemudian obat yang memang pada saat kita mau melakukan pembedahan bisa dipergunakan, pada saat sakit bisa diberikan, gitu kan ya, karena di sini untuk menghilangkan rasa nyeri begitu. Tetapi di sini ada efek ketergantungannya jika diberikan secara terus-menerus dan dalam dosis yang tidak dianjurkan. Seperti itu. Nah, ini disalahgunakan oleh sebagian orang, akhirnya ini terbebas gitu ya, dipergunakan oleh orang yang tidak memiliki etika gitu ya, etika, kemudian tidak ada adab, sehingga timbullah ketergantungan untuk banyak pihak begitu. Kemudian psikotropika sendiri merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika,
yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, di sini psikotropika ini juga bisa membuat dia seperti melayang-layang kayak gitu ya. Jadi hilang sejenak beban di pikirannya begitu. Nah, ini yang membuat orang-orang menjadi dia nggak ngerti apa yang diperbuatnya itu apakah dampaknya positif ataukah dampaknya negatif. Jadi ini dia sudah hilang akal seperti itu. Kemudian bahan adiktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, dari ketiga obat ini semuanya menimbulkan efek ketergantungan. Jadi sekali pakai maka akan menyebabkan ketergantungan dan akhirnya dia kecanduan sampai susah untuk mengobatinya. Nah, efek dari narkoba sendiri itu dapat menimbulkan halusinogen. Nah, di sini mengakibatkan seseorang berhalusinasi yang tidak nyata, dianggap nyata, yang tidak ada, terlihatnya ada. Jadi dia berhalusinasi. Sehingga dia melakukan sesuatu hal tidak berdasarkan pemikirannya. Begitu. Kemudian efek yang berikutnya adalah stimulan. Mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak itu menjadi lebih cepat. Kemudian orang yang menggunakan tersebut menjadi lebih berstamina, menjadi lebih bahagia atau gembira, tetapi hanya untuk sementara waktu. Makanya terkadang orang-orang yang dia workaholic, yang kerjanya nggak mengenal waktu siang malam, nah untuk membuat staminanya lebih strong, dia menggunakan zat ini, gitu ya, obat ini, sehingga dia menjadi bahagia, kemudian nggak ada beban, lebih kuat, lebih berenergi, begitu. Nah, tetapi ini efeknya kecanduan pada saat besok lagi ada kegiatan lagi, pulang lagi, begitu lagi. Jadi semuanya akan sifatnya candu, begitu ya. Nah, biasanya ini kayak artis-artis gitu ya, yang pakai narkoba itu. Nah, ini dia biasanya ngambil yang kayak efeknya ke stimulan supaya lebih kuat dan lebih bahagia begitu ya. Jadi tidak ada terlihat mukanya ada beban. Kemudian depresan. Nah, efek dari narkoba ini bisa menekan sistem saraf pusat yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga yang memakainya merasa tenang, bahkan bisa membuat tidur atau tidak sadarkan diri, gitu ya. Nah, ini untuk obat-obatan yang contohnya pada orang-orang yang mengalami gangguan psikologis. Itu kan yang nggak bisa tidur, kemudian kecemasannya berlebihan, seperti itu. Nah, diberikan obat ini dia menjadi lebih tenang, lebih bisa tidur gitu ya. Bahkan kalau dia berlebihan bisa tidak sadarkan diri gitu ya. Nah, ini awalnya sih memang dipakainya untuk orang-orang yang pengobatan gangguan kejiwaan seperti itu, tetapi bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kemudian yang ketiga adalah adiktif. Nah, biasanya orang yang sudah mengkonsumsi narkoba ini akan mencoba lagi gitu ya, karena ada adiktifnya tadi, ketergantungannya. Tuh. Nah, bagaimana kita melakukan penanggulangan narkoba di kalangan remaja? Ada 3 tingkatan saat kita mau melakukan penanggulangan narkoba di kalangan remaja. Yang pertama adalah primer, tingkatan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier. Nah, untuk yang primer ini, jika belum terjadi penyalahgunaan narkoba. Jadi ini kita berikan dalam bentuk penyuluhan, pemberian informasi, pendidikan, kemudian pendekatan, menginformasikan tentang bahaya dari narkoba, jenis-jenisnya, dampaknya, bagaimana sih awal muasal terkenanya narkoba itu, cerita-cerita nyata. Nah, ini kita informasikan
supaya mereka tahu bagaimana ya penularannya. Maksudnya rantainya agar dia bisa terkena itu seperti apa nih awalnya gitu. Biasanya itu resikonya berawal dari mana. Nah, ini kadangkala remaja itu tidak paham gitu ya, kurang paham, kurang tersosialisasi, kurang terinformasi sehingga dia terkena bahaya narkoba ini. Begitu. Kadangkala dia terlalu percaya sama teman, diajak nongkrong yang biasanya dia anak baik gitu ya, nggak ada masalah apa-apa, cenderung nurut, kemudian bergaul sama teman, ternyata temannya kurang tepat gitu. Nah, temannya ini agak lebih terlalu aktif gitu ya, terlalu aktif tetapi yang mengarahnya ke negatif. Nah, diajaklah, ya tidak mau dimasukkan ke dalam minumannya, apalagi minuman yang berwarna, sehingga tidak tahu ada bubuk. Kemudian dicoba, ternyata di situ dia membuat efek nyaman gitu ya, membuat efek yang eh, bahagia untuk dirinya sehingga dia pengen lagi, kok enak ya dia pengen lagi dan akhirnya dikasih tahu bahwa di dalam sini ada ini loh gitu. Nah, inilah yang mencoba gitu ya. Awalnya dia nggak tahu kalau dia kena gitu. Nah, berarti kan kenanya karena ya tadi ada orang yang jahat. Bisa seperti itu, mulai dari situ, seperti itu. Nah, ini yang harus kita informasikan bagaimana sih resikonya gitu ya. Bagaimana cara masuknya, kok bisa kita kecanduan padahal kan kita nggak pernah tahu nih gitu. Nah, ini perlu diinformasikan. Mulai dari mana kita menginformasikannya? Ya dari sekolahan, dari keluarga. Di keluarga itu sudah mulai dibentengi dengan agama, kemudian mulai diterapkan apa namanya rasa percaya gitu ya, rasa aware antara orang tua dan anak. Kemudian anak diberikan tanggung jawab tetapi masih tetap kita monitor seperti itu. Kemudian ada waktu untuk kita berdiskusi di dalam keluarga seperti itu. Nah, karena biasanya kalau anak tersebut jauh dari orang tua, dia akan mencari kenyamanan di luar. Nah, inilah yang bisa mudah masuk gitu ya. Narkoba ini mudah masuk karena tadi di dalam lingkungan keluarganya dia merasa tidak nyaman. Nah, ini makanya kita perlu melakukan pendekatan kepada keluarga. Kemudian juga bisa dilakukan dengan kerjasama dengan instansi pemerintah, kemudian BKKBN gitu ya, lebih banyak berperan dalam tahap intervensi ini. Jadi mulai dari pemerintahan itu juga sudah membuat program tentang bagaimana pencegahan narkoba. Kalau di perguruan tinggi itu ada namanya 4 anti dosa. 4 anti dosa itu salah satu diantaranya adalah anti narkoba, anti perundungan, anti intoleransi. Nah, itu juga jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap sekunder ya, di mana ini sudah terjadi penggunaan ya, sudah terjadi penggunaan narkoba. Kemudian di tahap ini diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Nah, di sini ada fase penerimaan awal ya. Ini terjadi antara 1 sampai 3 hari dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental. Jadi awal kalau dia datang nih, oh udah ketahuan nih terkena bahwa dia menggunakan narkoba, maka di tahap awal kita lakukan pemeriksaan fisik dan mental. Udah sejauh mana nih dia gitu ya. Kemudian tahap detoksifikasi. Ini adalah terapi komplikasi medis. Ini antara 1 sampai 3 minggu untuk melakukan pengurangan ketergantungan bahan-bahan adiktif secara bertahap. Jadi dia sudah mulai dilakukan pengurangan, kemudian tidak boleh pengobatan ya di sini ya masih fase pengobatan, dia tidak boleh menggunakan zat-zat adiktif itu seperti itu supaya dia terhindar. Nah, untuk tahap berikutnya yang tersier ini sudah masuk ke dalam tahap rehabilitasi.
Jadi ini pada fase ini waktunya antara 3 sampai dengan 12 bulan, di mana dia diasingkan, kemudian diberikan penyaluran bakat dan minat sesuai dengan kemampuannya dia, gitu kan ya, diberikan bekal saat nanti dia kembali ke masyarakat, diberikan konseling, kemudian diberikan motivasi-motivasi bagaimana supaya dia tidak terkena lagi. Karena di sini kan berat banget ya. Ibaratnya orang yang mau berhenti merokok aja. Orang yang mau berhenti merokok itu tuh susah sekali kalau tidak diniatkan. Begitu juga mereka. Mereka harus dari motivasi dirinya. Motivasi dirinya itu dikuatkan dulu, kemudian lingkungan sekitarnya juga mendukung dia, kemudian tidak ada efek negatif di lingkungan sekitar. Nah, ini yang bisa membantu untuk mempercepat proses rehabilitasi ini. Tapi kalau lingkungan sekitar, anggota keluarga justru menjauh, meninggalkan, tidak memotivasi, maka yang akan terjadi adalah ini si remaja tidak akan bisa berubah gitu. Sehingga pada saat dia keluar dari tempat rehabilitasi ini terkena lagi dampak dari narkoba itu. Nah, jadi memang harus tadi ada dukungan, ada motivasi dari keluarga dan teman seperti itu. Nah, yang berikutnya kalau dia sudah narkoba, biasanya nggak jauh dari seks bebas. Karena kan dia sudah hilang akal pikirannya. Kemudian dia sudah berhalusinasi gitu ya. Kemudian pikirannya itu adalah hal-hal yang sifatnya menyenangkan. Sehingga untuk melakukan seks bebas pun akan semakin tinggi. Begitu. Nah, seks itu sendiri biasanya memiliki dua arti ya. Ada yang mengatakan dia jenis kelamin atau gender, ada yang bisa juga mengatakan bahwa seks itu adalah senggama atau aktivitas seksual. Nah, maksud di sini adalah aktivitas seksual yang dilakukan secara bebas, gitu ya, tidak adanya ikatan hubungan suami istri. Jadi di sini, jadi memang belum waktunya, tetapi sudah mencoba-coba untuk melakukan. Nah, salah satu penyebabnya lagi terkait perilaku seks bebas ini itu adalah urbanisasi. Urbanisasi itu kan dari daerah pergi ke kota ya, orang dari berbondong-bondong dari daerah pergi ke kota. Nah, kalau di daerah itu kan kadang tidak terinformasi dengan baik. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas umumnya juga kurang kurang ini ya, kurang bagus gitu ya, seperti di kota. Pada saat ke kota, si anak remaja ini pindah ke kota, dia melihat gemerlap, kemudian dia melihat dunia malam yang seperti ada kafe buka sampai malam. Kalau di daerah itu kan nggak terlalu ya, gitu, ada batasan waktu. Tapi kalau di kota itu bisa sampai 24 jam seperti itu. Kemudian tidak adanya orang tua yang mengawasi karena mereka ngekos gitu ya. Kemudian terakses dekat gitu, kos-kosannya campur antara perempuan dan laki-laki. Nah, inilah yang memotivasi atau menyebabkan timbulnya seks bebas tadi. Itu yang tadinya di rumah dia diantar jemput oleh orang tua, diawasi 24 jam, saat dia di kota dengan alasan untuk sekolah ini tidak diantar jemput. Nah, ini yang menyebabkan mereka menjadi lebih apa ya, berani, kemudian menjadi lebih liar gitu, istilah kasarnya seperti itu. Kemudian juga dan kebutuhan ya, kebutuhan anak-anak remaja ini kan kadangkala melihat teman
gitu ya. Teman, oh dia beli ini, beli itu, kok banyak duitnya, bisa ada duit gitu kan ya. Sedangkan dia terbatas hanya menunggu dari transferan orang tua gitu, dan itu pun ada waktu-waktunya transfernya seperti itu. Sehingga di sini mereka mencari kerjaan yang mudah dan dapat menghasilkan uang dengan cepat. Nah, kadangkala ajakan untuk melakukan seks bebas, kemudian menjadi wanita tunasusila, itu tuh banyak hal ya, ada open BO lah sekarang. Kan sekarang kan media itu banyak sekali ya, ada aplikasinya untuk dia open open booking gitu kan ya, open BO itu. Nah, itu dengan mudah gitu, dengan mudah dan aksesnya juga lebih cepat gitu. Mau ini enggak, mau dapat duit ini enggak. Nah, akhirnya itu juga yang mempengaruhi terjadinya seks bebas tadi. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi itu sangat mudah saat sekarang. Kita membeli kondom itu di warung-warung itu ada gitu ya, Indomaret gitu ya. Nah, itu tuh sudah ada banyak terjual bebas di supermarket itu sudah bebas terjual. Begitu juga dengan pil. Pil itu kan mudah didapat gitu dari apotek. Cara penggunaannya juga sudah mudah diakses. Lihat saja di Google katanya. Googling, mereka nge-googling, udah mulai muncul. Oh ya, ini cara penggunaan ininya. Jadi sudah semakin teknologi semakin maju, semakin terakses lebih dekat tentang informasi apa yang mereka ingin tahu. Nah, ini juga bisa menyebabkan tadi perilaku mengarah ke tidak baik, gitu ya. Salah satu dampaknya. Kemudian di sini pola seks itu juga menjadi suatu hal yang saat sekarang itu bukan hal yang tabu lagi gitu ya, karena kalau budaya-budaya dari barat itu sudah mulai masuk yang gaya berpacaran, gaya remaja dengan lawan jenis itu tidak ada batasan seperti itu. Jadi kan kalau kita lihat tontonan televisi di YouTube itu kan para remaja itu melakukan hal-hal yang misalnya di pacaran gitu ya, pacaran di muka umum itu tidak ada batasan, tidak ada rambunya seperti itu, dan itu orang-orang menganggapnya adalah hal yang biasa untuk saat ini begitu. Kadang ada yang oh so sweet gitu, oh sampai seneng banget kayak gini, padahal kan itu mengarahnya kan adalah perbuatan yang kurang baik seperti itu. Nah, itu dianggap sebagai hal yang tidak tabu lagi karena tadi sudah beranggapan bahwa sudah semakin modern seperti itu. Kemudian ada bahaya yang ditimbulkan dari seks bebas. Yang pertama, ini akan menciptakan kenangan buruk, ya. Nah, apabila seseorang terbukti telah melakukan seks pranikah atau seks bebas, maka secara moral pelaku dihantui rasa bersalah yang berlarut-larut. Keluarga besar pun menjadi malu karena kan anggapan di masyarakat, anggapan orang-orang gitu kan ya, bahwa wah ini dia melakukan hal-hal yang tidak terpuji gitu kan ya. Nah, itu dicemooh, diejek gitu, dijauhi. Nah, ini juga akan menciptakan kenangan buruk bagi si korban, misalnya si perempuan tadi yang melakukan seks bebas begitu. Kemudian terkadang juga bisa menimbulkan kehamilan gitu ya. Hubungan seks satu kali saja bisa mengakibatkan kehamilan bila terjadi pada saat masa subur. Nah, ini yang mereka tidak pahami seperti itu. Nah, kalau terjadi kehamilan, maka efeknya tidak hanya kepada si perempuan, tapi pada keluarga, pada janin yang dikandungnya. Tetapi kalau pada yang laki-laki, dia justru tidak terpengaruh gitu ya. Kenapa tidak terpengaruhnya? Karena kalau laki-laki kan nggak ada jejak dia
gitu, bisa mengelak seperti itu. Nah, ini yang memang harus disampaikan kepada remaja-remaja, terutama remaja putri gitu ya, bahwa yang rugi, yang merasa yang akan menanggung akibatnya adalah mereka, sehingga mereka harus benar-benar menjaga milik pribadinya seperti itu. Kemudian penyebaran penyakit. Nah, IMS, HIV, AIDS itu paling tinggi pada orang yang suka bergonta-ganti pasangan. Kadangkala remaja masih muda yang eh, tidak kita duga ternyata dia terkena IMS. Banyak hal itu terjadi sekarang. Bolak-balik datang ke klinik, ternyata dia adalah tunasusila. Padahal statusnya di situ adalah mahasiswa. Seperti itu. Dari tampang wajah tidak kita sangka bahwa dia melakukan hal tersebut. Nah, begitu juga yang laki-laki masih muda, ternyata dia sudah sering melakukan hal tersebut. Dari mana? Setelah ditanya, dari mana kok melakukan hal tersebut? Oh, ternyata dari tadi handphone, gitu kan ya. Kemudian dari lingkungan. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi penyebaran penyakit itu paling paling tinggi karena kalau dilihat salah satu penularan IMS dan HIV AIDS adalah melalui seks bebas. Kemudian kehamilan terjadi jika terjadinya pertemuan tadi ya, kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja. Nah, kalau sudah terjadi kehamilan, maka sekolah ataupun kampus itu tidak akan menerima mahasiswa yang hamil di luar nikah, sehingga akan dikeluarkan. Nah, masa depan dari si remaja tersebut juga menjadi hancur, gitu ya. Banyak Bu kejadian kayak begitu, anak remaja usia sekolah, kuliah, dia maksudnya tingkat 3, udah mau wisuda, ternyata ketahuan hamil, akhirnya dikeluarkan, sehingga itu hancur masa depannya. Meskipun kadangkala ada yang bilang, ya bisa dilanjutkan lagi, tetapi kan dia merasa uh, tadi, merasa apa ya, trauma seperti itu kan ada, jadi pengalaman buruk bagi mereka, jadi seperti itu. Kemudian di sini juga kalau dia hamil, ini kan akan menjadikan beban moral ya, beban psikologis gitu. Nah, pada si ibu. Jadi si ibunya menjadi lebih murung, kemudian ditambah lagi dengan ketidaknyamanan yang disebabkan kehamilan. Nah, ini membuat si ibu mengalami kesulitan. Nah, hal ini bisa juga menyebabkan dampak bagi tumbuh kembang si janin. Biasanya janin dengan ibu yang mengalami gangguan psikologis atau gangguan kejiwaan saat kehamilan, pada saat dewasa si anak tersebut juga mengalami gangguan kejiwaan. Biasanya seperti itu, lebih tinggi dia. Kemudian kalau misalnya terjadi pernikahan, nah pernikahan ini rentan timbulnya perceraian karena mereka menikah atas dasar keterpaksaan gitu ya, terpaksaan karena hamil begitu, sehingga harus bertanggung jawab dengan pernikahan. Nah, biasanya juga perceraian itu akan mudah terjadi. Kemudian dicemooh juga, lo masih muda udah nikah, itu biasanya begini begitu. Nah, itu bahaya yang biasanya terjadi pada remaja dan ini berdampak kepada psikologis ya. Kemudian kadangkala juga menggugurkan kandungan. Nah, menggugurin kandungan ini dampaknya adalah timbulnya penyakit gitu ya, timbulnya infeksi, bahkan timbul kematian. Oke. Nah, bagaimana cara penanggulangan seks bebas di kalangan remaja? Nah, di sini dapat kita tanggulangi dengan benteng agama.
ya, membentengi dari segi agama. Dimulai dari kecil sudah kita ajarkan mana yang boleh dilihat, mana yang tidak boleh dilihat, mana yang boleh ditunjukkan ke orang dan mana yang tidak boleh ditunjukkan. Ya, dari aurat gitu ya, pakaian itu sudah mulai harus diinformasikan dari kecil bahwa ini aurat loh, harus ditutupi, tidak boleh kita buka, tidak boleh dilihat oleh semua orang, sembarangan orang begitu ya. Termasuk orang-orang terdekat, kakak, adik gitu, itu tidak boleh juga melihat. Kemudian tidur juga harus dipisah tempat tidurnya antara anak laki-laki dan perempuan, tidak boleh digabungkan. Karena kalau digabungkan juga beresiko ya, apalagi kalau sudah dewasa, sudah besar seperti itu, sudah balik, nah itu harus dipisah. Kalau memang terpaksa di awal-awal ya kamarnya tempat tidurnya boleh di tingkat ya, atas sama bawah sehingga dia eh, tidak tidak terakses dalam satu tempat tidur begitu. Kemudian kalau mau masuk kamar siapapun itu harus izin ketuk pintu dan ini memang etika yang harus kita ajarkan karena bisa saja si anak sedang ganti pakaian, orang tua sedang ganti pakaian, kalau tiba-tiba membuka kan tidak etis seperti itu. Kemudian ajarkan adab bagaimana memandang lawan jenis. Jadi memang ada batasan bahwa antara perempuan dan laki-laki itu ada batasan. Tidak bisa yang namanya sahabat seperti itu. Laki-laki dan perempuan tidak bisa menjadi seorang sahabat karena dia berbeda secara itu juga berbeda. Jadi memang harus ada batasannya seperti itu. Kemudian larangan menyebarkan rahasia suami istri. Nah, itu untuk di keluarga dalam bentuk agama. Kemudian kalau keluarga sendiri, kita bagaimana apa yang harus kita sampaikan gitu ya. Nah, kita harus mencari tahu dulu bagaimana tentang permasalahan seks sebelum kita menjelaskan kepada anak-anak. Bagaimana komunikasi kita kepada anak-anak kita tentang organ reproduksi. Kadang-kala kan kita bingung ya menyampaikannya seperti apa ya. Ini sudah masuk nggak ya ke dia ya? Ranahnya dia itu tuh sudah pas belum ya kalau kita sampaikan ini gitu. Nah, mulai dari hal yang ringan-ringan dulu. Misalnya dari tingkatan usia. Kalau misalnya mandi harus pakai handuk. Kalau pada saat itu pakai baju ditutup, jangan pakai ini. Nah, itu juga sudah mulai. Nanti kalau sudah mulai dewasa, udah usia sekian, kamu akan mengalami menstruasi, keluar darah dari kemaluan. Itu merupakan hal yang normal selagi tidak ada masalah ataupun kekerasan atau trauma seperti itu. Nah, itu dia secara alamiah dia akan keluar. Biasanya pada saat usia sekian sampai sekian. Nah, itu anak memang harus tahu. Dan kalau kamu keluar darah, jangan khawatir, cerita aja sama ibu. Nah, jadi untuk kita menjelaskan kepada anak perempuan tentang organ reproduksi itu sebaiknya adalah ibunya karena sesama perempuan. Kalau untuk ke anak laki-laki itu adalah ayahnya. Gitu ya, jangan terbalik, ayah menjelaskan kepada anak perempuan, ibu menjelaskan kepada anak laki-laki. Nggak bisa, karena kan sesama gitu ya, jadi harus sama. Kemudian kalau pada saat menjelaskan juga tidak boleh dalam ruangan yang sama, tidak boleh secara bersamaan antara anak laki-laki dan perempuan, harus terpisah. Begitu. Kalau dia tidak bersamaan, justru cenderung akan pengen tahu, coba-coba pengen lihat gitu kan. Jadi dia kan pengen tahu, karena kan tingkat keingintahuannya itu tinggi. Dan menjelaskan dengan bahasa yang baik, tidak vulgar atau porno. Kemudian di sini memberikan
perhatian kemampuan anak di bidang olahraga. Jadi aktivitas-aktivitas anak itu harus ke arah yang positif. Jadi anak itu disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya positif, sehingga dia tidak ada keinginan untuk melakukan atau mencari tahu tentang hal-hal yang negatif atau yang berbau-bau seks begitu. Kadang kala remaja itu kalau dia tidak ada aktivitas, maka dia akan mencari tahu, mengulik-ngulik gitu. Gampang kan dia mengulik-ngulik. Nah, ini yang memang harus kita perhatikan seperti itu. Kemudian tanamkan etika memelihara diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, bahwa dia punya harta yang paling berharga dalam diri dia, yaitu menjaga tadi alat kelaminnya. Oke, itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang mau sharing, silakan. Ya, ada Bu yang mau diskusikan? Sudah cukup atau bagaimana? Halo? Cukup, Bu. Cukup. Baik, sudah cukup. Nanti materi akan saya berikan kepada si Pen ya. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk ibu-ibu semua. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat bagi kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Izin lihat. Kakak kita sholat dulu ya. Ya, Bu, sholat dulu. Baru nanti masuk ke Tapi event aku Bu Resi. evidence ya. Ya, Bu Resi. Oke.
Bu Ketu. Izin info dari Bu Resi. Masuknya nanti jam 1 ya, Bu. Ibu jam 1 ya? Iya, barusan ini WA. Kan aku bilang, Oh ya udah. bukannya Ibu jam 12.30 ya, Bu. Aku gituin kan. Iya, Bu, Hmm. belum sampaikan sama teman-teman saya masuknya jam 13 katanya. Tapi absennya mah tetap ya jam 12. Iya, tetap. Oke, diakhiri dulu aja kali ya biar nggak lowbat. Ya. Kita tutup aja Baiklah. dulu, Kak. Terima kasih, Oke. Kak.